Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita dalam kebaktian keluarga malam ini, tertulis dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama membacakannya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu upama Batak yang mengatakan, baris-baris ni gajah di rura pangaloan, molo marsuru raja daiso olowan. Perkataan ini mau mengatakan betapa pentingnya pengutusan yang diberikan seorang raja. Pengutusan yang tidak bisa ditolak dengan alasan apapun. Jika pemimpin atau raja yang menyuruh, kita harus mau melakukannya. Dan pengutusan itu yang kita boleh lihat dalam teks kita pada malam hari ini, tentang Yosua yang diutus oleh Allah memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa memimpin bangsa Israel yang besar. Tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi dia akan memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa untuk menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan. Namun pengutusan Tuhan akan Yosua bukanlah pengutusan yang tanpa penyertaan dari Tuhan. Tuhan mempersiapkan dan Tuhan memperlengkapi Yosua agar mendapatkan kemenangan. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat atau satu statement, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Siapakah Yosua yang dapat memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Yosua tidak berpengalaman seperti Musa. Dia tidak sehebat Musa dalam kepandaian dan kecerdasan dalam memimpin. Yosua tidak seperti Musa yang mempunyai pendidikan tinggi. Yosua tidak seperti Musa yang melakukan 10 tulah dan membelah laut Teberau dengan tongkatnya. Yosua tidak seperti Musa yang bertemu dengan Tuhan secara intim dan mendapatkan 10 perintah Allah. Tapi janji inilah yang menjadi pegangan Yosua dalam memimpin bangsa Israel, bahwa Allah yang memilih, Allah juga pasti akan menyertai. Dunia hanya bisa berkata untuk menjadi kuat dan berani, seperti apa yang kita katakan atau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang berduka atau menghadapi pergumulan. Tetapi dari manakah kekuatan dan keberanian itu berasal? Kekuatan dan keberanian yang sejati
tidak bisa tiba-tiba ada dalam diri kita ataupun didapatkan seketika dengan usaha kita belaka. Kekuatan dan keberanian hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketegaran hati untuk kita menjadi berani dan terus melangkah maju. Tidak ada sumber lain yang pasti selain di dalam Tuhan. Janji Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita adalah pusat alasan mengapa kita dapat menjadi kuat dan berani. Banyak hal yang nampaknya mustahil ternyata bisa terjadi dalam hidup kita. Bila Tuhan menyertai kita, Dialah yang bertindak bagi kita. Dalam pernyataan Tuhan, sesuatu yang impossible akan berubah menjadi I am possible. Yakinlah penyertaan Tuhan dengan terus berharap dan bergantung padanya. Janji Tuhan bagi Yosua, dan itu juga menjadi janji Tuhan bagi kita. I will be with you. Ketika harus kita yakin dan percaya bahwa dalam setiap apapun yang akan kita hadapi dan jalani, Tuhan sudah terlebih dahulu tampil di depan yang menuntun langkah kita. Dan kita percaya apapun rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Memang benar bahwa tekanan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak akan semakin mudah, justru menjadi lebih besar. Segala yang aku dan teman-teman sekalian temui dalam hidup akan semakin berat. Akan selalu ada sungai maupun api yang harus kita lalui. Kita harus menghadapi banyak penderitaan, tantangan, cobaan dalam kehidupan ini. Ketika melalui sungai atau api, ketika melalui tantangan kehidupan, kita akan makin disadarkan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, menyapa kehidupan kita, menguatkan kita. Ingatlah, Tuhan akan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Musa, seperti Tuhan menyertai Yosua. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kuatlah dan teguhlah hatimu dalam menjalani perjalanan hidupmu. Dan ingat, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Tetaplah berjalan di hukum Tuhan. Tetaplah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar kita beruntung, agar kita berhasil, agar kita juga boleh beroleh sukacita kemanapun kita akan pergi. Dan jangan lupa untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain, agar tetap mengingat dan melakukan hukum Tuhan. Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu tetaplah kuat di dalam segala situasi. Amin. Tuhan memberkati dan menjagamu dan keluargamu pada malam ini. Amin.